الفتح بالقبول وتمام كل السوء، وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد، ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin majelis malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita.
yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu, kata Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang paling tertinggi adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik ini, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita langkahkan akan menjadikan satu catatan amal soleh kita yang tentunya untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan masih dalam surat Al-Mulk, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat sebelumnya, yaitu pandanglah engkau akan kekuasaan Allah. Jikalau di situ ada kekurangan-kekurangan, silahkan engkau ingkari akan kekurangan tersebut. Tetapi dalam hal ini, kalau kita melihat, bahkan Allah mengatakan farji'il basar, kembali engkau lihat lagi, kembali engkau perhatikan mana yang kekurangan nikmat Allah yang aku berikan kepadamu. Semua begitu sempurna. Kalau kita melihat tubuh kita saja, ya alhamdulillah tubuh kita nggak bisa membayangkan ada kekurangan aja satu. Tangan kita kurang satu, ya Allah, mungkin ada nikmat yang kurang dalam hal ini. Kemudian jikalau mata kita tidak melihat, ini ada nikmat kekurangan pada kita. Dan ini semuanya berproses. Yang tadinya sempurna itu semakin akan melemah. Dari mata, mungkin kalau kita masih muda, mata kita masih seger, masih kita bisa melihat yang sempurna, yang bagus. Tetapi kita sudah mulai merasakan ketua, mulai pakai kacamata. Telinga yang begitu kita mendengar dan lain sebagainya. Nah, mungkin ketika usia sudah mendekati ke sana, udah mulai kaki yang tadinya kita gagah bisa jalan ke sana dengan kekuatan beribu-ribu meter, tetapi kadang-kadang kita berat juga untuk jalan sebentar saja. Subhanallah. Pinggang kadang-kadang sudah mulai terasa. Sering kita sampaikan, begitu majelis ini paling enak majelisnya. Kenapa? Semuanya senderan, mau belonjor silahkan, nggak apa-apa. Mau ngangkat kaki juga nggak apa-apa. Mau tidur juga nggak apa-apa, beneran ini Bapak, ya kan? Karena apa? Iman, Islam, taufik dan hidayah, nikmat yang paling tertinggi. Kadang-kadang ada aja orang, ya aduh saya mau udah malu. Kenapa mau datang majelis taklim, majelis ilmu, malu saya majelis zikir. Kenapa emangnya? Udah asam urat. Kalau di depan guru katanya belonjor, saya mah malu. Enggak apa-apa. Karena apa? Pahalanya lebih besar ujian ketika dia sakit kemudian dia hadir. Karena apa? Dia sakit, dia hadir, maka ini lebih banyak pahalanya dibanding orang yang sehat kemudian dia hadir. Nah, ya kan? Ini subhanallah. Jadi nggak pernah tuh kita mencela dan lain sebagainya, tidak ada. Kenapa? Dalam hal ini farji'il basar, kata Allah, lihat apa kekurangan-kekurangan itu. Dengan hal ini kita sakit, semakin kita kuat. Ingat kita kepada Allah. Semakin mata ini rabun, semakin kita juga apa? Ingat kekuasaan dan kebesaran Allah. Semakin lama telinga ini berkurang, semakin terasa kita, ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan. Tapi apa? Banyak aku mendustakannya. Ketika sehat aku sia-siakan usia itu. Ketika aku kaya aku sia-siakan harta itu. Farji'il basar, pandang, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang nyata dalam hal ini adalah walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Sekali lagi dengan bangganya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad zayyana, dan sungguh aku telah hiasi. Apa hiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sama'id dunya, langit dunia, artinya langit yang dekat dengan dunia. Dengan apa hiasannya? Adalah dikatakan di sini ay al-qurba minan nas, yang bisa dilihat langsung oleh manusia. Ini
hebatnya kalimat-kalimat Al-Quran ini dengan mengungkapkan dengan kata-kata falsafah. Falsafah di dalam hal ini enggak langsung, bisa saja dengan kinayah. Allah berikan satu keindahan, aku sudah hiasi apa? Langit dunia. Langit dunia itu yang kita bisa pandang langsung, Pak. Kalau yang ayat berikutnya kan ada lapis berikutnya sampai dengan lapis yang ketujuh sampai dengan Sidratul Muntaha, yang itu nggak bisa kita mampu melihatnya. Tetapi Allah sudah hiasi agar manusia ini memandang hiasan yang Allah berikan dari dunia dengan pandangan langit. Apa itu zayyannanya? Dengan bimasabiha ay bikawakibin mudiatin bil laili liada as-sarj. Allah hiasi bimasabih ay bikawakib, dengan bintang. Ini kan kita bisa lihat langsung ketika langit itu sedang berbintang kelap-kelip. Ya Allah ya Rabbi, ini rumah kita kadang-kadang mayoritas di sini sudah tingkat nih semua, Pak. Kadang-kadang coba di teras kita duduk, kita pandang kekuasaan Allah. Indah Allah sudah memberikan hiasan langit. Ketika apalagi terang bulan, kalimat-kalimat yang akan kita keluar, tanda keimanan kita adalah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ini akan keluar, Pak. Kita bisa memandangnya, akhirnya apa? Kita bisa tafakkur. Iya ya Allah, begitu nikmatnya Engkau berikan karunia kepada kami ya Allah. Kami memandang saja begitu indahnya pandangan yang Engkau buat. Ternyata ada di dalam Al-Quran. Walaqad zayyannas sama'ad dunya. Sungguh Allah sudah hiasi langit yang dekat dengan bumi dengan apa? Bimasabih, dengan lampu. Kita kalau nggak ada lampu aja terasa luar biasa. Mati lampu aja udah terasa. Ya Allah ya Rabbi. Begitupun ketika memandang langit dengan hal yang demikian, bimasabiha. Kemudian di sini dikatakan ay bikawakib mudiyah bil lail wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ay ja'alnal kawakiba rajman a'daikum binqidadis syahbi al-fitnati min tazabbil al-kawakib. Ini banyak juga orang-orang yang ketika dia memandang langit ini akan bisa dia terpancing dengan setan. Ada orang apa? Kadzdzabal munajjimun walau sadaqu. Bohong orang yang ahli bintang meskipun itu benar. Ini ilmu falak itu yang benar. Tapi kadang-kadang hati-hati, ini ada bintang yang kayak gini nih, entar biasanya itu malamnya itu nanti ada garong. Hati-hati apabila misalkan apa bintang agak redup, itu biasanya nanti ada bala. Ini namanya apa? Al-munajjim, orang yang ahli munajjim, ahli perbintangan yang akhirnya meramalkan dengan perbintangan. Ahli nujum. Ini kalau kata riwayat hadis mengatakan kadzdzabal munajjimun walau sadaqu. Bohong orang-orang yang munajjim tadi, yang orang apa menerka-nerka dengan bintang, ini bohong meskipun kadang-kadang benar adanya. Benar memang terjadi. Misalkan ketika redup, tahu-tahu apa? Ada bala bencana. Benar kejadian, tapi apa? Menurut syariat ini nggak boleh diyakini. Ini berarti apa? Bohong meskipun itu benar. Nah, ini kadzdzabal munajjim walau sadaqu. Nah, maka di sini dikatakan apa? Orang-orang yang demikian rujuman lisyayatin, akan bisa dilemparkan bersama-sama dengan setan. Berarti apa? Dia digolongkan orang-orang yang seperti setan. Subhanallah. Kemudian wa a'tadna lahum, dan mereka itu akan disiapkan bagi mereka orang yang tadi yang sama dengan setan tadi. Jadi dengan kebesaran Allah, dengan karunia Allah, dia salah gunakan, maka dia digolongkan sama dengan setan. Kemudian wa'atadna, dia akan dikasih atau dia akan diberikan, dia akan disiapkan apa? A'tadna lahum fil akhirah adzabas sa'ir.
yaitu azab yang amat pedih ba'dal ahraq fid dunya bisyahbin. Maka di sini dia akan diberikan azab yang amat pedih. Jadi nggak boleh tuh yang namanya kita apa ya, kalau orang-orang iya itu peramal, kita ngeramal. Ini nggak boleh Pak dalam syariat. Kita datang ngeramal, kita dilihat tangannya, ya kan, dilihat. Ini ngeramal Pak namanya. Nah ini hati-hati, ya kan. Ini garisannya kayak gini nih. Biasanya kalau garisan kayak gini kawinnya bisa 4 kali. Meskipun benar tapi salah. Ya kan, meskipun benar salah. Ya kan, dia datang. Ya. Yang satu begini, ntar yang satu begitu, orang yang satu begini ya. Benar. Ya kan, nggak bisa. Ya. Nanti kalau mau, kalau memang benar nanti kalau pengen ini ya kan dengan di bawah inian macam-macam. Ini rajman lisyayatin. Dia akan dilemparkan dan disama dengan setan. Wala wa'atadna lahum adzabas sa'id, dan mereka itu akan disiapkan di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Walil ladzina kafaru bi rabbihim, dan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, ai ingkar kepada Tuhannya, minasyayatin wa ghairihim, seperti syaitan dan lainnya, adzab jahannam, dan mereka itu pun akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di azab jahannam. Wa quriya bin nasab 'ala al-qarda 'ala 'adal min fa-huwa qataf. Di sini wala bi'sal masir, wa bi'sal masir, dan itu adalah tempat yang sejelek-jeleknya tempat. Artinya 2 ayat ini atau 3 ayat ini menerangkan tentang bagaimana Allah menciptakan perhiasan di muka bumi ini. Itu adalah intinya untuk menambah keimanan kita, bukan untuk kafir kita, untuk ingkar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah jalan. Maka apabila sudah salah jalan, seperti setan yang selalu menentang akan Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan kelak tempatnya adalah di neraka yang amat pedih di yaumal qiyamah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetapkan iman dan Islam kita sampai nanti akhir hayat kita, sehingga kita masih meyakini dengan di akhir hayat ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi las fi فانصرنا على القوم الكافرين. رب زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا
إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.